Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, setiap manusia diberikan kesempatan oleh Allah berupa 5 hal. Sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Kurang lebih terjemahannya dalam sebuah nada dan syair seperti ini. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Subhanallah, setiap manusia diberikan 5 kesempatan oleh Allah. Sihataka qabla saqamika, pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, setiap manusia diberikan waktu yang lapang. Waktu yang lapang ini kau gunakan untuk apa? Lebih banyak beribadahnya atau justru lebih banyak kemaksiatannya? Wa syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini yang paling rentan, generasi muda saat ini yang paling mudah terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang menjauhkan dari nilai-nilai keislaman. Anak muda gampang terpengaruh dengan pergaulan. Tidak sedikit anak muda yang terjerumus kepada narkoba, pergaulan bebas, seks dan narkotika. Maka Rasulullah mengingatkan, wasyababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Allah kagum kepada anak muda yang taat beribadah dibandingkan orang tua yang taat beribadah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhillata illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah di akhirat. 2 di antaranya disebutkan oleh Rasulullah, asyab nasa'aki fi ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah, warrajulu qalbuhum mu'allakum bil masajid, pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan keberadaan masjid. Wa ghinaka qabla faqrika, ini kesempatan yang berikutnya yang Allah berikan kepada manusia. Nah, yang berikutnya ini Allah berikan kepada orang yang kaya. Wa ghinaka qabla faqrika, pergunakan kekayaanmu sebelum Allah ambil kekayaan itu, jatuh miskin, kita lupa untuk bersedekah kepada fakir miskin, kita belum sempat untuk bersedekah kepada anak-anak yatim piatu. Ini yang membuat kita akan rugi nanti di hadapan Allah. Wa an malihi min aina aktasabahu wa aina anfaqahu. 2 hal yang Allah tanahkan dari harta kita. Harta yang engkau dapatkan di dunia, kau peroleh dari mana? Wa aina anfaqahu, kau peroleh dari mana hartamu dan engkau belanjakan untuk apa semasa hidupmu. Subhanallah, orang yang rugi adalah orang yang diberikan kekayaan, yang seharusnya kekayaan itu dia jadikan modal untuk memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hayataka qabla mautika, kemudian yang terakhir Allah memberikan kesempatan kepada kita. Inilah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang paling berharga dalam hidup kita adalah kesempatan hidup sebelum datang ajal kematian kita. Ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia adalah ladang kita nanti di akhirat. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat ditentukan dari amal yang kita perbuat semasa hidup di dunia ini. Siapa yang paling banyak melakukan amal kebaikan, maka insya Allah baik pula nasibnya nanti di akhirat sesuai dengan amal yang ia perbuat. Allah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan memberikan pesan kepada setiap manusia dan sekaligus memberikan pesan kepada kita. In ahsantum li anfusikum.
Kalau kalian menanamkan kebaikan, baik kebaikan kepada sesama manusia maupun kebaikan kepada Allah, maka Allah akan membalas kebaikan kita dan kita akan mendapatkan kebaikan pula dari apa yang sudah kita tanamkan semasa hidup di dunia. Wa in asya'tum fanaha. Namun hati-hati jika kita menanamkan keburukan, apalagi keburukan kepada sesama manusia, Allah tidak akan pernah memaafkan kesalahan kita jika kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia. Namun jika kebaikan itu kepada Allah, Allah akan membayar kontan kebaikan yang pernah kita lakukan dengan ganjaran surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, buang hal-hal yang sia-sia, maka insya Allah akan bernilai banyak kebaikan dalam hidup kita dari sehat yang Allah berikan. Wa faragaka qabla syughlika, pergunakan waktu lapang kita sebelum disibukkan dengan perkara dunia. Susah kita untuk beribadah, hadiri kajian, laksanakan sholat berjamaah. Ini adalah salah satu bentuk Allah memberikan nikmat lapang kepada kita, namun kita memanfaatkan nikmat itu. Wa syababaka qabla haramika, masa mudamu untuk beribadah kepada Allah sebelum masa tua nanti kita susah untuk melakukan ibadah karena keterbatasan fisik kita nanti. Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematian. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Inilah akhir kehidupan manusia. Manusia ketika terbujur kaku jasadnya, tinggal rohnya nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan zahiran wa batinan kita dan Allah selamatkan iman dan Islam kita. Allah akhiri kelak kehidupan kita dalam kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.